Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Adik-adik yang salih dan salihah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, sehat semuanya, puasanya lancar juga. Alhamdulillah ya. Yuk syukur dulu kepada Allah supaya nikmat yang Allah berikan kepada kita Allah tambahkan. Oke. Ucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Salawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Jangan lupa ucapkan salawat kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita ketemu dengan beliau, dijemput beliau di pinggiran telaga Al-Kautsar. Untuk apa? Diberikan minum dari mata air yang berasal dari dalam surga. Ada yang tanya, emang Ustadz, emang ada mata air dari dalam surga? Ada. Allah siapkan Al-Haud, telaga yang besar yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad, yang kelak Rasulullah akan memberikan minum dari tangan beliau yang mulia untuk umat-umat beliau yang dicintainya, yang mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah. Berarti aku besok boleh ikut ya? Boleh, kalau yang penting apa? Rajin ngajinya. Yang penting apa? Rajin sholatnya. Karena apa? Allah besok akan berikan gelas yang begitu banyak di pinggiran telaga Al-Kautsar, yang kemudian kata Nabi, gelasnya seperti halnya banyaknya bintang di langit. Wah, bintang di langit banyak banget berarti Ustadz? Ya banyak banget lah. Karena apa? Bintang di langit gak bisa dihitung saking banyaknya. Itu kuasanya Allah. Maka dari itu, yuk yang penting kita rajin sholat, rajin ngaji. Supaya apa? Iya, supaya nanti kita mendapatkan rahmat Allah, cinta Allah, lantas diberikan syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kali ini Kak Jun akan kasih kalian cerita nih. Tentang apa ya? Tentang malam Lailatul Qadar. Ada yang sudah tahu? Ada yang tahu, ada yang belum. Nggak apa-apa, makanya penting kita belajar. Nah, malam Lailatul Qadar ini istimewa loh. Teman-teman, ada yang tanya, malam Lailatul Qadar itu kapan sih? Ustadz, mau tanya malam Lailatul Qadar itu apa sih? Malam yang penuh dengan kemuliaan. Terus, ya Allah berikan banyak keberkahan dalam malam itu. Terus, ya iya, yang beribadah Allah berikan pahala yang jauh lebih banyak. Oke, banyak? Iya, diberikan yang banyak. Makanya malam Lailatul Qadar itu adanya cuma apa? 1 tahun sekali. Terus kapan nih? Ya datangnya pas bulan Ramadan. Pingin aku? Makanya kalau pingin, yuk kita bareng-bareng dulu baca surah Al-Qadar. Nih kita buka Al-Qur'annya yuk. Yang berada di rumah, Al-Qur'annya dipegang, dibuka. Tapi jangan lupa, sudah wudhu kan tadi? Pegang Al-Qur'an, jangan lupa berwudhu dulu anak-anak yang soleh. Yuk kita baca dulu surah Al-Qadar, yaitu terdapat di juz 30. Ya, sudah ketemu? Yuk bareng-bareng kita baca surah Al-Qadar dari ta'awud ya. Oke?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah, semuanya sudah ikut membaca surah Al-Qadar. Semoga pahalanya terlimpah untuk kita semuanya yang membaca ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, adik-adik, surah Al-Qadar itu menceritakan tentang malam Lailatul Qadar. Diterangkan di dalam Al-Quran tadi bahwasanya malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan barokah. Wow. Malam yang Allah turunkan dengan penuh keistimewaan yang berada di dalamnya. Ustadz, caranya gimana sih? Bentar dulu kalau caranya. Yang penting kita tahu dulu kapan sih malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan, terus apa saja. Bolehlah, malam Lailatul Qadar itu apa aja sih peristiwa di dalamnya? Nah, peristiwa di dalamnya malam Lailatul Qadar yang dimana Allah menyebutnya dengan penuh keistimewaan, yang beribadah maka akan Allah gantikan seperti halnya orang yang beribadah selama 1000 bulan. Oh, banyak banget nih. Makanya di dalam Lailatul Qadar, Ibnu Abbas mengatakan malam di mana dahulu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz untuk turun ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Lantas Al-Quran itu turun satu persatu berdasarkan kejadian-kejadian atau yang sering kita dengar. Apa teman-teman? Iya, nanti turunnya Al-Quran itu ada sebabnya, atau yang sudah biasa dengar apa? Asbabun nuzul. Bener banget. Asbabun nuzul turunnya ayat-ayat Al-Quran itu bermacam-macam. Nah, tapi itu istimewanya. Al-Quran sudah Allah turunkan semuanya paripurna sampai selesai. Kemudian turun berangsur-angsur. Nah, dalam malam Lailatul Qadar itu Allah menceritakan bagi siapa saja yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan menggantinya dengan pahala kurang lebih orang yang beribadah selama 1000 bulan. Banyak banget ya Ustaz? Banyak banget. Makanya orang yang ketemu dengan malam Lailatul Qadar itu beruntung banget dia. Dia adalah orang yang kemudian sangat beruntung pada malam di mana ia bisa melaksanakan ibadah. Ibadahnya apa aja Ustaz bentuknya? Ibadahnya beragam, ada yang sholat, ada yang zikir, ada yang baca Quran, semuanya pokoknya tentang kebaikan-kebaikan. Terus tadi belum dijawab pertanyaanku tentang kapan sih datangnya? Maka dalam hadis, nih dengerin nih adik-adik, dalam hadis bahwasanya disebutkan malam Lailatul Qadar itu kata Nabi datangnya pada malam-malam ganjil, pada malam 10 hari terakhir pada atau sepertiga terakhir pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan nggak ada Ustaz? Nggak ada lah, adanya cuma pada malam Ramadan saja. Pada sepertiga malam akhir Ramadan, maka itu menjadi malam-malam yang istimewa. Carilah pada malam-malam itu kata Nabi, pada malam-malam ganjil, yaitu mulai di sepertiga malam akhir. Terus, nah selanjutnya maka ada tandanya tuh malam-malam Lailatul Qadar. Tandanya gimana Ustaz? Ya tandanya tapi
harus siapa saja yang merasakan, yang mengetahui adalah orang-orang yang tentunya Allah telah berikan keistimewaan pada dirinya. Malam itu malam yang dimana hawanya enak, sejuk banget. Sejuk Ustadz? Sejuk, hawanya penuh dengan kelembutan. Hawanya nggak panas, nggak dingin. Hawanya itu menenangkan banget, menenteramkan banget malam itu. Lantas pada pagi harinya matahari terbit kemerahan dari ufuk timur. Kemudian matahari bersinar lembut, bersinar kemerahan dari ufuk timur. Itu tandanya kalau malam Lailatul Qadar bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk ketemu dengannya. Nah, malam itu juga turun keberkahan, malaikat-malaikat turun ke langit dunia, turun ke bumi atas izin Allah, keberkahan-keberkahan pada bulan Ramadan itu dengan malam Lailatul Qadar. Turunnya naik apa Ustadz malaikatnya? Malaikatnya turunnya ya nggak usah dipikir naik apa toh ya. Wong dipikir kamu juga nggak bakal tahu. Terus tugas kita ngapain? Nggak usah nunggu. Yang penting kamu beribadah sama Allah. Yang penting kita beribadah benar-benar. Lantas apa? Lantas kemudian kita memohon kepada Allah supaya ketemu malam Lailatul Qadar itu tadi. Maka di dalam Al-Qadar tadi diterangkan. Gimana bacanya coba? Tahu lagi ya bacanya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Iya betul itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nah, salamun hiya hatta madla'il fajr. Gitu Ustaz ya? Betul, begitu bacanya. Jadi malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang dimana Jibril alaihissalam kemudian turun beserta malaikat-malaikat yang lainnya. Karena apa? Karena barokahnya malam itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malam itu adalah malam yang penuh dengan keselamatan sampai fajar terbit atau sampai pagi harinya. Makanya beruntung banget. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Selamatan, malam yang penuh dengan keselamatan sampai pada pagi harinya. Keberkahan yang terus menerus. Makanya Ustaz, saya itu ngantuk ya Ustaz. Ya cobalah besok harus bareng-bareng supaya latihan gak ngantuk. Supaya tahun ini insya Allah dan tahun-tahun selanjutnya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Gimana caranya? Ya pokoknya jangan cuma ngincang di 10 hari terakhir tok. Tapi terus harus kita beribadah mulai dari hari pertama Ramadan sampai terakhir dong. Kalau cuma ngincang di malam terakhir tok, yo piye 10 hari terakhir tok. Berarti kita harus istiqomah beribadah. Terus puasanya Ustadz? Ya puasanya nggak boleh cuma nyari yang ganjil-ganjil. Puasanya harus tetap full. Puasanya harus tetap nggak boleh bolong-bolong. Setuju ya? Aku setuju Ustadz aku katanya besok kalau puasanya full dapat hadiah dari ibuku. Makanya kalau besok kamu puasanya full, selain dapat hadiah dari orang tuamu, ibu kamu, ayah kamu, mbahmu, si mbah kamu, nenek kamu, siapapun yang beri hadiah, itu akan jauh lebih besar hadiahnya dari Allah. Emang Allah kasih hadiah apa ke orang yang puasa? Yang puasa besok hadiahnya dibukakan. Wow, pintu Ar-Rayyan, surga yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan kenikmatan. Selain daripada orang-orang yang berpuasa, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi, maka hadiahnya berlipat-lipat. Surga yang di dalamnya ada sungai susunya. Wow, enak itu Ustaz. Enak banget. Ada sungai madunya, ada sungai khamr yang gak bikin mabuk.
Oh, di surga ada sungai khamr? Ada, tapi sungai khamr yang tidak memabukkan, sungai khamr yang diperuntukkan untuk orang-orang yang mukmin yang mendapatkan balasan hadiah sebaik-baik tempat kembali, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk jadi orang-orang yang hebat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siap semuanya? Siap Ustaz. Nah makanya yuk bareng-bareng jadi orang-orang yang terus berlomba kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan.